Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5316. Saudara York, Anda akhirnya di sini. Melihat Harvey York muncul, Santiago Luo berdiri dengan bersemangat dan menuangkan secangkir teh untuk Harvey York sendiri. Apa yang salah? Harvey York langsung ke topik. Apakah ada yang salah dengan perusahaan? Santiago Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah dengan perusahaan. Dan proyek Taman Jinling juga. Laris manis. Tapi sesuatu terjadi pada adik iparmu. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, apa maksudmu? Santiago Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti ini. Kamu harus tahu bahwa adik iparmu Devora Oliveira berasal dari keluarga Oliveira di Sunan. Harvey York sedikit mengangguk. Tentu saja dia tahu. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Benjamin Ling Oliveira, salah satu faksi kuat dari keluarga Sunan Oliveira, pemimpin Mordu. 3 hari kemudian, keluarga Sunan Oliveira akan mengadakan pertemuan Wanlin di Jinling. Ini adalah acara yang diadakan setiap 10 tahun oleh keluarga Sunan Oliveira. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengumpulkan semua kerabat langsung keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan untuk membahas rencana dan mempelajari rencana untuk 10 tahun ke depan. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, karena ini adalah pertemuan Wanlin, mengapa tidak mengadakannya di Jiangsu Selatan? Tetapi datang ke Jinling saja. Situasi saat ini di Jinling tidak cocok, kan? Santiago Luo menghela nafas dan berkata, omong-omong, saya menyalahkan saya untuk ini. Saya mabuk dan secara tidak sengaja menceritakan situasi baru-baru ini di Jinling malam. Itu, kakak iparmu khawatir sesuatu akan terjadi pada kita. Jadi dia mencoba segala cara untuk pergi ke rumah Oliveira di Sunan untuk meminta hak untuk mengadakan pertemuan Wanlin ini. Dan dia juga menempatkan tempat di Jinling. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan keluarga Sunan Oliveira untuk sedikit menekan keluarga Jinling Hoffman. Mari kita kurangi stres. Itu juga membuat keluarga Jinling Hoffman tidak berani terlalu lancang. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, saya harus mengatakan, tangan Sister Devora Oliveira dapat digunakan untuk menyerang Batu Giok. Ini adalah penggunaan yang baik. Keluarga Sunan Oliveira dan keluarga Jinling Hoffman keduanya termasuk dalam 10 keluarga teratas. Begitu keluarga Sunan Oliveira mengadakan pertemuan Wanlin di Jinling, maka keluarga Jinling Hoffman akan bekerja sama satu sama lain secara wajar. Dalam hal ini, energi mereka akan sangat melemah. Selanjutnya, karena wajah keluarga Oliveira di Sunan, untuk menjaga perdamaian di satu sisi, keluarga Jinling Hoffman tidak akan mengambil tindakan dengan santai. Bahkan jika mereka menderita kerugian besar kali ini di sekitar desa Tianmen. Dalam hal ini, beri sekte penggabung dan 6 keluarga tersembunyimu lebih banyak waktu untuk bersiap. Dan tunggu sampai desa Tianmen dicerna dan diintegrasikan, dihadapkan dengan sepotong ember besi. Keluarga Jinling Hoffman mungkin harus sedikit menderita, kan? Transparan. Santiago Luo menamparkan pahanya. Saudara York, Anda benar-benar mengerti segalanya. Anda tidak perlu saya menjelaskan lebih lanjut. Harvey York berkata, ini adalah hal yang baik. Apakah ada masalah? Ekspresi Santiago Luo tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia berkata, adik iparmu telah menangani masalah ini selama beberapa hari terakhir. Tapi, baru saja pagi ini, sesuatu terjadi padanya. Dia bilang dia akan istirahat. Tapi setelah tertidur,
Dia tidak pernah bangun. Harvey York terkejut dan berkata, "Mati." Bah, bah. Mulut gagak. Santiago Luo menggelengkan kepalanya. Tidak mati. Tapi hampir mati. Pada siang hari. Ketika saya melihat sudah hampir waktunya. Saya akan memintanya untuk bangun untuk makan malam. Bab 5317. Tidur nyenyak. Harvey York sedikit mengernyit. Santiago Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, ini adalah pendapat dokter. Dan dokter juga telah mencoba beberapa perawatan yang menjengkelkan. Tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dokter menyarankan agar kami mencoba metafisika Feng Shui atau seni bela diri kuno tradisional untuk melihat apakah kami dapat memecahkan masalah ini. Jadi, saya mengundang Anda, Saudara York." Harvey York langsung berdiri, tanpa basa-basi, dan berkata, "Pimpin jalan." Setengah jam kemudian, Harvey York dan Santiago Luo datang ke Luo Family Manor, yang mencakup area yang cukup luas. Luo Family Manor menggunakan gaya arsitektur gotik. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, dulunya adalah kedutaan negara Nordik tertentu, dan Anda dapat melihatnya. Rasa antik di mana-mana. Tetapi pada saat ini, Santiago Luo tidak bermaksud untuk memperkenalkan Harvey York, tetapi membawanya. Harvey York dengan cemas melewati aula besar dan koridor sepi, dan akhirnya sampai ke kamar tidur dengan luas sekitar 200 meter persegi. Di kamar tidur yang luas dan besar, tempat bergaya Eropa ditempatkan di tengah. Di perapian di dinding, kayu pinus terbakar saat ini memancarkan aroma minyak yang samar. Kedua dokter keluarga itu duduk di samping dan merawat Devora Oliveira. Ketika mereka melihat Santiago Luo muncul, mereka berdua berdiri dan merasa ngeri. "Saudara York, lewat sini." Santiago Luo tidak berbicara omong kosong, tetapi membuat gerakan, menunjukkan Harvey York untuk mengambil nadi-nadi Devora Oliveira. Harvey York tidak menghindari penolakan, tetapi mengarahkan tangan kanannya dan meletakkannya di nadi gerbang Devora Oliveira, dan kemudian napas dalam perlahan berlalu. Dalam persepsi Harvey York, meridian Devora Oliveira sama dengan orang biasa. Tidak ada banyak perbedaan. Tetapi ketika Harvey York merasakan jantung, ia merasakan sentuhan kesejukan. Harvey York hendak melanjutkan penyelidikannya ketika, pada saat ini, pintu kamar tidur tiba-tiba ditendang terbuka dengan ledakan. Saat berikutnya, saya melihat seorang pria yang agak tampan berjalan dengan seorang pria berjas. Selain itu, ada beberapa gadis tampan. Dan melihat tangan Harvey York di gerbang Vena Devora Oliveira. Wajah pria itu tenggelam. Dia menunjuk Harvey York secara langsung dan memarahi, "Dari mana kamu berasal? Beraninya kamu memanfaatkan saudara perempuanku." Setelah dimarahi, pria itu hendak melangkah maju dan memukul Harvey York. Tetapi pada saat kritis, Santiago Luo berdiri di depan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Gregory Oliveira, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ini adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Harvey York, saya secara khusus mengundangnya untuk menunjukkan kepada saudara perempuan Anda. Anda harus memperlakukannya dengan rasa hormat." Mendengar kata-kata Santiago Luo, Harvey York melirik Gregory Oliveira dengan penuh minat. Jika dilihat lebih dekat, penampilannya mirip dengan Devora Oliveira. Jadi dia seharusnya adalah adik dari Devora Oliveira. Namun, ketika Santiago Luo menghadapi saudara ipar ini, dia jelas tidak terlalu percaya diri. Tuan Feng Shui nomor 1 di Jinling. Mata Gregory Oliveira menentang Harvey York, dan dia langsung mencibir, "Santiago Luo, aku sudah memberitahumu
Karena dokter dukun yang kamu sewa tidak bisa menyelamatkan adikku. Jangan buang waktumu. Masalah ini, keluarga Sunan Oliveira saya akan menyelesaikannya sendiri. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, apakah kamu bertanggung jawab? Saat berbicara, Gregory Oliveira mendorong Santiago Luo menjauh, dan kemudian memberi isyarat tolong. Tuan Abe, tolong. Saat Gregory Oliveira berbicara, seorang pria memutuskan mengambil langkah maju. Abi, mata Harvey York sedikit menyipitkan. Bab 5318. Gregory Oliveira tidak memperhatikan ekspresi Harvey York saat ini, tetapi memperkenalkan Santiago Luo dengan bangga. Tuan Edik Abe adalah Onmyoji, dari keluarga Abe, gerbang kerajaan negara pulau. Aku selalu pandai menangani semua jenis penyakit aneh. Butuh banyak bantuan untuk mengundangnya dari negara pulau. Santiago Luo, terima kasih. Kalau tidak, kakakku benar-benar tidak akan bisa bangun. Dan Wan Lin tidak akan bisa menahannya sesuai jadwal. Keluarga Sunan Oliveira kami yang pertama mencekikmu. Karena itu, Gregory Oliveira melirik Harvey York dengan jijik. Kamu menggunakan apa yang disebut Master Feng Shui pertama di Jinling ini untuk menyelesaikan masalah kakakku. Jika dia dari Gunung Longhu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi melihatnya seperti ini, sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Longhu. Mendengar kata-kata Gregory Oliveira, gadis-gadis cantik di sekitarnya juga memandang Harvey York dengan jijik. Jelas, gadis-gadis cantik ini merasa bahwa Harvey York, yang masih sangat muda, berani menyombongkan diri. Bahwa dia adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling, yang tidak tahu malu. Setelah mengejek Harvey York, Gregory Oliveira memberi isyarat tolong. Edik Abe tidak menatap Harvey York sama sekali saat ini, tetapi melangkah maju perlahan, menyipitkan mata ke arah Devora Oliveira, yang sedang tidur di depannya. Kemudian saya melihatnya mengeluarkan beberapa jimat ajaib dari tangannya dan mulai melantunkan mantra. Gerakan ini, pada pandangan pertama, adalah sikap Onmyoji Agung. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak berbicara. Tetapi dia ingin melihat apakah Edik Abe ini benar-benar datang untuk menyelamatkan orang, atau memiliki pemikiran lain. Pada saat ini, Edik Abe telah selesai membaca kata-kata, dan kemudian dia meletakkan jimat ajaib di tangannya di kepala tempat tidur Devora Oliveira dan kaki tempat tidur. Ketika dia selesai, dia melipat tangannya pada saat yang sama dan membacakan kata-kata di tangannya. Tertawa, ditemani oleh gerakannya, jimat ajaib itu terbakar. Pada saat yang sama, metode operasi ini langsung mengejutkan mata. Setelah melakukan ini, Edik Abe tampak sedikit kuyu dan berkata, Tuan Oliveira, saya memenuhi harapan. Setelah dia selesai berbicara, Edik Abe tidak berbicara omong kosong, tetapi membawa tangannya di punggungnya dan berjalan ke satu sisi. Tampak seperti dia penuh kekuatan dan tidak mau menjelaskan. Tuan Abe, terima kasih banyak. Ketika Gregory Oliveira mendengar ini, dia langsung tampak terkejut. Kakak ipar, aku sudah mengatakannya sejak lama. Tuan Abe adalah Onmyoji yang asli. Kakakku pasti akan bangun pertama kali. Apakah itu penyakit atau roh jahat? Selama Tuan Abe bertindak, itu bisa menyembuhkan penyakit dan membunuh iblis dan iblis. Karena itu, Gregory Oliveira memandang Edik Abe dengan sedikit kekaguman. Bagaimanapun, ia tumbuh dengan menonton animasi negara pulau, dan selalu mengagumi negara pulau misterius Onmyoji. Dan beberapa gadis cantik juga menatap Edik Abe dengan penuh kekaguman saat ini. Menurut pendapat mereka, pria seperti ini yang penuh kekuatan terlalu menarik. Jika Anda dapat bersenang-senang dengan pria seperti itu, apakah itu setara dengan dikuduskan di bawah?
Tuan Abe. Terima kasih banyak. Santiago Luo sedikit ragu-ragu. Tetapi dia masih berterima kasih kepada Edik Abe. Lagi pula, dia khawatir tentang istrinya. Jika, seperti yang dikatakan Gregory Oliveira, masalahnya telah teratasi dan istrinya dapat segera bangun, maka dia akan meminta maaf secara wajar. Mendengar pembukaan Santiago Luo, Edik Abe, yang penuh kekuatan, tersenyum dengan tenang pada saat ini. Tuan Luo sangat sopan. Bab 5319. Aku telah berlutut di gerbang rumah Abe sejak aku berusia 6 tahun. Pada usia 10 tahun, saya mempelajari esensi onmyoji keluarga Abe. Ketika saya berusia 12 tahun, saya dihargai oleh kepala keluarga kontemporer, diadopsi sebagai putra angkat, dan diberi nama keluarga Abe. Tidak banyak orang sepertiku di seluruh negara, pulau. Selama bertahun-tahun, saya telah menaklukkan iblis, mengusir roh jahat dan menekan kegelapan di negara pulau. Saya tidak tahu berapa banyak masalah yang telah diselesaikan. Jika bukan karena undangan sepenuh hati Tuan Oliveira, saya mungkin tidak akan datang ke negara H. Membelinya. Tidak, ini kamar tidur kecil, yang tidak hanya bisa menyembunyikan angin dan mengumpulkan air, tetapi juga menyimpan ki di tubuh manusia, membuatnya aman dari semua kejahatan. Ini juga kunci para kaisar itu, yang sebagian besar sehat dan hidup 100 tahun lebih lama dari orang-orang sezamannya. Santiago Luo berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, saya kenal banyak pria tua, dan kamar tidur mereka juga sangat besar." Edik Abe berkata dengan ekspresi tidak puas, "Tuan Luo, jangan menyela saya. Saya belum selesai berbicara. Ada juga kaisar dengan kamar tidur besar. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah mereka menggunakan tempat tidur kanopi tradisional? Jenis tempat tidur yang terlihat seperti kotak besar dengan hanya satu bukaan." Santiago Luo berpikir sejenak dan berkata, "Itu benar." Edik Abe melanjutkan, "Tempat tidur seperti itu sebenarnya setara dengan kamar tidur kecil, dan tentu saja juga bisa berperan menyimpan angin dan menampung air. Sederhananya, kamar tidur harus kecil dan halus. Atau taruh di tempat tidur kanopi. Anda memiliki kamar tidur besar seluas 200 meter persegi. Dan Anda juga menggunakan tempat tidur bundar bergaya Eropa ini. Tidak hanya tidak memainkan peran menyimpan angin dan mengumpulkan air, tetapi juga dengan mudah menghilangkan ki dalam tubuh. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi kejahatan eksternal untuk menyerang, dan mudah untuk kecelakaan." Santiago Luo memikirkannya sebentar, dan kemudian tanpa sadar berkata, "Begitulah, kalau begitu tanya Pak Abe. Berapa lama istri saya bangun dalam situasi ini? Apakah kamu tidak akan melakukannya lagi di masa depan? Bisakah itu disembuhkan?" Bab 5320. Edik Abe meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan wajah ringan, "Tentu saja tidak. Ada masalah. Ketika jimatku ini ikut bermain, tolong undang Thunder Shikigami untuk sepenuhnya mengusir energi jahat di tubuh istrimu dan memulihkan ki-nya. Dan kemudian semuanya akan baik-baik saja. Hanya saja lebih baik tidak tinggal di kamar tidur ini di masa depan, bahkan jika kamu hidup. Ingat juga, pastikan untuk membeli tempat tidur kanopi." Santiago Luo berkata, "Tidak lagi. Tidak lagi. Kita akan segera kembali ke kamar tidur asli. Hanya, berapa lama istri saya bangun? Selama dia bisa bangun, aku bersedia membayar sebanyak yang aku mau." Mendengar janji Santiago Luo, mata Edik Abe berbinar, dan keserakahan melintas di matanya. Tetapi dia masih tidak memiliki apa-apa untuk mempertahankan ketenangannya. Sebaliknya, Gregory Oliveira tertawa dan berkata, "Kakak ipar, Edik Abe telah datang jauh-jauh. Tapi itu kerja keras.
Harvey York mengabaikan teriakan Gregory Oliveira, tetapi memandang Santiago Luo, dan berkata dengan tulus, "Saudara Luo, percayalah padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Itu tidak akan menyakiti adik iparku. Jika itu benar-benar karena kamar tidur, aku akan berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kalau tidak, saya tidak merekomendasikan membiarkan penduduk pulau memutuskan hidup dan mati." Adik ipar saya, Santiago Luo tertegun sejenak. Jelas dia lebih percaya pada Harvey York. Tepat sebelum dia bisa berbicara, Edik Abe memandang Harvey York dengan jijik. "Apakah ada ahli Feng Shui dari negara Ha yang benar-benar cakap? Sejauh yang saya tahu, ahli Feng Shui di negara Ha semuanya tentang menjual daging anjing. Jika itu benar-benar kuat, bagaimana mungkin Taoisme negara Ha telah ditekan oleh Onmyoji negara pulau kita selama bertahun-tahun? Tuan Luo, aku bisa bersumpah atas nama Kaisar Pulau kita. Pada situasi Nyonya Oliveira, hanya saya yang bisa menyelesaikannya jika Anda ingin orang lain melakukannya. Tidak apa-apa. Tapi aku akan berbalik dan segera pergi. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya denganku." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.